Shalom, saudara kasih. Puji nama Tuhan. Hari ini Tuhan sediakan bagi kita. Boleh kita beribadah kepada Tuhan. Dimanapun kita berada saat ini. Mari kita satukan hati kita. Karena Tuhan tidak melawat kita pada ibadah hari ini. Bersama-sama kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat hari-hari yang Tuhan berikan kepada kami. Kami melewatinya Tuhan. Betapa besar kasih-Mu kepada kami Bapa. Tiba saatnya bagi kami untuk datang ke hadirat-Mu Tuhan. Untuk menikmati hadirat-Mu Tuhan. Dalam puji-pujian kami, dalam pengagungan kami. Kami berikan semuanya bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami undang hadirat-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada, Engkau sanggup menjamah. Engkau sanggup melawat kami semua. Dan puaskan hati kami yang rindu akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami siap memuji Tuhan. Bersama-sama kita katakan, amin, haleluya. Allah yang hebat, Allah yang dahsyat. Dia pencipta langit dan bumi. Dia berkuasa atas segala-galanya. Haleluya. Kau besar Tuhan, langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin. Tuhan, Raja yang hebat. Haleluya, haleluya. Kau berkuasa atas segalanya Tuhan. Kami tahu Engkau Raja yang hebat, Engkau Raja yang dahsyat, dan tidak ada yang seperti Engkau Yesus. Haleluya. Tinggi majunya dan sorakanlah kemenangannya, kemenangannya. Belenggu
dan maut telah dikalahkan, telah dikalahkan oleh darah-Mu. Bebaskanku, Yang bebaskanku. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitan-Mu di dalamku, dan di dalamku tiada takut, tiada takut dan gentar, kemenangan bersama-Mu dan bersama-Mu. Sungguh Tuhan, Raja yang dahsyat, Raja yang hebat. Angkatlah tinggi pancinya dan sorakanlah kemenangannya, Sama-sama kemenangannya. belenggu, oh, Belenggu telah dipatahkan, kutuk dan maut telah dikalahkan, sama katakan telah dikalahkan oleh darah-Mu. bebaskanku, Yang bebaskan. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitan-Mu di dalamku, dan di dalamku tiada takut dan gentar, kemenangan bersama-Mu, bersama-Mu. Kaulah Raja, Kaulah Raja yang hebat, oh haleluya, di dalamku, Kau di dalamku Tuhan, tiada takut dan gentar, kemenangan bersama-Mu, bersama-Mu. Kemenangan kami bersama-Mu Tuhan. Kau yang berkuasa atas segalanya. Dulu sekarang selamanya Kau berkuasa atas segalanya. Nama-Mu yang kuserukan, Kaulah Raja penebus dan hidup. Dulu sekarang selamanya Kau berkuasa atas segalanya. Nama-Mu yang kuserukan, Kaulah Raja penebus yang hidup. Kau Raja, Kaulah Raja yang hebat, kebangkitan-Mu dalamku Tuhan. Amin. Tiada takut dan gentar, kemenangan bersama-Mu. Kau Raja yang hebat, Kaulah Raja yang hebat, kebangkitan-Mu dalamku, dan di dalamku tiada takut dan gentar, kemenangan bersama-Mu, bersama-Mu. Bersama-Mu. Haleluya. Kami tahu Tuhan, bersama-Mu ada kemenangan yang baru, yang luar biasa Tuhan sediakan bagi kami. Haleluya. Tiba saatnya bagi kita untuk datang ke hadirat lebih dalam lagi, mendengarkan firman Tuhan. Sebab firman-Lah yang memberikan kami hidup. Firman Tuhan memberikan kita tetap hidup, tetap kuat, yang akan menegur kita di setiap langkah kita. Apakah kita semakin berkenan di hadapan Tuhan? Haleluya. Biarlah Roh-Nya bekerja atas kita semua. Dia sudah curahkan,
Dia akan penuhkan, Dia akan urapi kita semua. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalammu. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Pulihkan kami, Tuhan. Rohmu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Buka hati untuk jamahan, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Kau yang sanggup pulihkan kami, Tuhan. Rohmu yang hidup penuhiku, datang urapiku. Ku siap terima kuasa-Mu yang hidup bagiku. Buka Oh Yesus, jamaah kami, kami berserah dalam hadirat-Mu. Oh Yesus, kami kan menyembah. Buka hati untuk jamahan-Mu, Tuhan. Berserah penuh dalam hadirat-Mu, Yesus. Sekali lagi kita katakan, buka hati untuk jamahan, jamaah kami Roh Kudus. Amin, amin. Di hadirat Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembah, di altarmu, di altarmu menyembah. Sekali lagi katakan, di altarmu menyembah. Mari sembahyang. Mari ambil waktu untuk menyembah Dia. Kami datang Roh Kudus, kami datang Roh Kudus, datang menghampiri-Mu. Ora patakana labara-labara. Jika ya Tuhan, lawatan
Kami tahu Engkau yang sudah hadir di tengah-tengah kami. Engkau akan menyatakan kuat kuasa-Mu. Dan kami percaya ketika Engkau hadir, Engkau layak untuk dihormati. Engkau layak untuk menerima pujian. Engkau layak untuk menerima pengagungan dari kami. Ya Tuhan. Yes Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sambutlah Yesus. Tinggikan Yesus. Beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja. Bagi yang mulia ku angkat tanganku. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Sambutlah Yesus, sambutlah Yesus. Tinggikan Yesus. Beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja. Bagi yang mulia, bagi yang mulia, ku angkat tanganku. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Sambutlah Yesus. Tinggikan Yesus. Beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja. Bagi yang mulia, bagi yang mulia, ku angkat tanganku. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Kau puja, kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Sekali lagi kita katakan kau ku puja, kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Mari kita berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Yesus Haleluya. Raja. Haleluya. Haleluya. Yes. Inilah kebenaran yang kami yakini Tuhan. Engkau yang layak untuk terima hormat. Engkau yang layak untuk terima pujian. Engkau yang layak untuk kami sembah di atas segala sesuatunya. Terima kasih untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Walaupun kami harus melakukan ibadah di rumah-rumah kami masing-masing. Tapi satu hal yang kami percaya, di situ pun Engkau hadir. Di situ pun Engkau menyatakan kuat kuasa-Mu. Kami percaya ketika Engkau hadir, yang sakit Tuhan akan sembuhkan, yang letih lesu Tuhan akan kuatkan, mereka yang susah Tuhan akan iburkan dengan tangan kuat kuasa-Mu. Kami percaya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan Yesus, Engkau tidak pernah dibatasi oleh tempat. Haleluya. Karena Engkau adalah pribadi yang bisa hadir dimanapun kami berada. Oleh karena itu hamba-Mu berdoa, ketika kami membuka hati kami, ketika kami mengundang pribadi Kristus itu nyata di tengah-tengah kami, maka kami tahu
kehadiran-Mu itu lebih daripada cukup bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Untuk bulan yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur kami sudah melewati 1 bulan. Di mana kami boleh melihat anugerah Tuhan yang luar biasa. Dan kami juga percaya di bulan yang baru ini, di bulan Juni tahun 2020 nih. Engkau sudah menyediakan berkat yang terbaik buat kami. Penjagaan-Mu, perlindungan-Mu juga akan dinyatakan bagi setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan jam-jam ini ke dalam tangan kuat kuasa Tuhan. Beracara di tengah-tengah kami supaya ketika kami menikmati ibadah ini, sungguh kami boleh merasakan hadirat Tuhan. Kami menghormati akan kehadiran-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap diberkati sama-sama katakan amin. Sekali lagi kita berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Baik. Salam Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Ya, kembali lagi kita boleh sama-sama ada di tempat di rumah kita masing-masing, di mana kita boleh sama-sama melakukan ibadah online. Dan tidak terasa saudara ya, kita sudah memasuki bulan yang baru di tahun 2020, yaitu di bulan Juni. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan kalau selama 1 bulan di bulan Mei kita ada dalam perlindungan Tuhan. Saya percaya itu semua karena kasih anugerahnya yang luar biasa yang diberikan kepada setiap kita. Baik, saya percaya walaupun kita harus melakukan ibadah di rumah kita masing-masing, tapi saya percaya di rumah pun Tuhan itu bisa hadir, di rumah kita pun Tuhan itu bisa berkarya. Yang setuju katakan amin. Baik, katakan kepada samping kiri kananmu, katakan Tuhan hadir dalam kehidupanmu. Katakan 2, 3. Tuhan hadir dalam kehidupanmu. Katakan sekali lagi dengan suara yang kuat. Tuhan hadir dalam kehidupanmu. Amin. Baik. Bulan ini kita ada tema besar dari GBI yaitu bulan keluarga. Saudara ya. Bulan ini adalah bulan keluarga. Dan saya percaya salah satu unsur terpenting untuk supaya kita bisa melewati masa-masa yang sulit ini tidak bisa diingkari saudara ya, yaitu peranan keluarga gitu ya, peranan keluarga. Dan saya tahu peranan keluarga itu bukan hanya berbicara tentang seorang bapak atau seorang ibu, tapi juga termasuk juga kepada anak-anak gitu ya. Karena saya mau berkata dampak daripada COVID-19 ini, COVID-19 ini bukan hanya melanda kepada orang dewasa saja, tetapi juga melanda kepada anak-anak. Oleh karena itu, betapa pentingnya pondasi yang kuat, gitu ya. Pondasi yang kuat dibangun di tengah-tengah keluarga, ya. Jadi itu yang diambil oleh tema besar yang diambil oleh GBI, yaitu bulan keluarga ini biarlah di masa-masa pandemi ini benar-benar keluarga dibangun dengan dasar yang kuat. Baik, hari ini saya mengambil sebuah tema yaitu keluarga yang mengasihi Tuhan, gitu ya. Keluarga yang mengasihi Tuhan. Karena saya mau berkata, ketika keluarga itu dibangun dengan dasar mengasihi Tuhan, maka kita akan melihat ada perkara-perkara yang ajaib yang Tuhan akan kerjakan, ya. Ada hal-hal yang luar biasa yang Tuhan kerjakan. Coba kita ngelihat di dalam Ulangan 6 ayat 5 sampai ayat yang ke-7, gitu ya. Ulangan 6 ayat 5 sampai ke-7. Saya berharap kita semua boleh menyimak kebenaran firman Tuhan ini, gitu ya. Saya akan bacakan Ulangan 6 ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Kita tahu kitab Ulangan ini adalah kitab yang disampaikan oleh Tuhan kepada siapa? Kepada bangsa Israel sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian. Apa yang diminta Tuhan kepada umatnya, kepada bangsa Israel? Oke, Ulangan 6 ayat 5 sampai ayat yang ke-7, gitu ya. Kita akan sama-sama melihat. Dikatakan begini, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu hari ini haruslah engkau perhatikan dan haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Lihat, ayat ini dengan sangat jelas berkata, dikatakan apa yang kuperintahkan, gitu ya. Apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Dan saya percaya itu juga yang Tuhan perintahkan kepada kita hari ini, gitu ya. Kepada umat Tuhan hari ini. Yaitu apa? Dikatakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu
dan dengan segenap kekuatan. Dan dikatakan firman Tuhan ini berlaku bagi siapa? Bagi semua anggota keluarga. Yang setuju katakan amin, gitu ya. Nah, dikatakan di sini, ya dikatakan haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang. Apa yang diajarkan? Yaitu mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Dengar, hari-hari ini saya cuma mau berkata, dalam situasi yang ada hari-hari ini, saya cuma mau berkata, yuk kita gunakan waktu-waktu ini untuk mengajarkan prinsip ini di tengah-tengah keluarga kita. Amin. Yaitu apa? Mengasihi Tuhan. Oke. Nah, coba kita ngelihat apa sih tujuan utama Allah menciptakan keluarga, gitu ya? Apa tujuan utama Allah menciptakan keluarga? Dengar Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Saya percaya tujuan Tuhan menciptakan keluarga bukanlah untuk supaya ya punya rumah yang besar gitu ya. Nanti supaya hidupnya senang, no. Ya salah satu bagian itu bisalah gitu ya. Tetapi bukan itu tujuan utamanya. Paling tidak kita bisa melihat ada 3 hal tujuan utama Allah menciptakan keluarga. Yang pertama adalah dikatakan di sini, saya tuliskan di sini, melalui keluarga Allah ingin menyatakan kemuliaannya. Lihat, ternyata tujuan Tuhan menciptakan keluarga, gitu ya. Tujuan Tuhan menciptakan keluarga, ada keluarga di tengah-tengah dunia ini adalah supaya Tuhan menyatakan kemuliaannya, gitu ya, kemuliaannya. Yang kedua, tujuan utama Allah menciptakan keluarga adalah melalui keluarga Allah menyatakan karyanya perihal keturunan ilahi. Jadi ternyata kenapa Tuhan menciptakan keluarga? Tujuannya supaya lewat keluarga maka akan muncul yang namanya keturunan ilahi. Jadi ingat, kalau hari ini di tengah-tengah kita, di tengah-tengah keluarga, apapun yang menjadi status Anda, ingat, ketika Anda menjadi seorang bapak berarti Anda adalah orang-orang yang muncul dari keturunan ilahi. Kalau Anda statusnya sebagai seorang anak, ingatlah engkau adalah pribadi di mana Tuhan punya karya di dalam prinsip-prinsip ilahi. Jadi lihat, tujuan Tuhan supaya lewat keluarga Dia menyatakan yang namanya karya ilahi. Saya percaya begini, setiap orang yang ada di tengah-tengah dunia ini, setiap kita yang percaya kepada Tuhan, Tuhan menciptakan kita bukan kebetulan. Kalau Anda dan saya ada di tengah-tengah keluarga, ingat Tuhan punya maksud ilahi buat setiap kita. Yang setuju katakan amin. Yang ketiga dikatakan melalui keluarga Allah menyatakan karya keselamatan. Ingat bahwa lewat keluarga maka keselamatan, karya keselamatan itu bisa dinyatakan. Saya mau berkata, ayo biarlah lewat keluarga karya keselamatan itu bisa dinyatakan. Ayo, hari-hari ini adalah hari-hari yang penting buat kita. Supaya apa? Jangan ada satupun anggota keluarga kita yang lepas dari karya keselamatan. Yang setuju katakan amin. Coba kita ngelihat Kejadian 1 ayat 27 sampai 28. Lihat apa yang disampaikan oleh Tuhan ketika Dia menciptakan manusia, gitu ya. Kejadian 1 ayat 27 sampai 28. Saya akan bacakan. Dikatakan begini. Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, gitu ya. Menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakan dia laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka, Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Oke. Lihat ayat ini berkata, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Ingat saudara, Tuhan itu gambaran Tuhan adalah gambaran pribadi yang penuh dengan kemuliaan. Berarti ketika Dia menciptakan manusia, ketika di tengah-tengah dunia ini ada keluarga, saya mau berkata, berarti ada kemuliaan Tuhan yang dinyatakan di tengah-tengah keluarga. Yang setuju katakan amin.
Gitu ya. Dan lihat dikatakan di sini, maka Allah memberkati mereka. Artinya apa? Allah berkarya di tengah-tengah keluarga. Ingat, di tengah-tengah keluarga Bapak dan Ibu, di tengah-tengah keluarga kita, ada yang namanya berkat ilahi. Amin. Ada berkat ilahi. Makanya saya mau berkata kepada setiap kita, lihat dan dikatakan apa? Beranak cuculah dan bertambah banyak. Berarti ketika di tengah-tengah keluarga ada anak-anak, ada orang-orang yang bersama-sama dengan kita. Ingat, semuanya itu ada dalam rancangan Tuhan yang luar biasa. Saya mau berkata, itulah rancangan Tuhan. Itu adalah maksudnya Tuhan. Tapi hari-hari ini saya cuma mau berkata, dunia sudah merusak gambaran tentang keluarga. Di mana ada begitu banyak keluarga yang kehilangan karyanya Tuhan, yang kehilangan kemuliaan Tuhan. Dan saya mau berkata, inilah saatnya kita semua, gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, kembali kepada maksudnya Tuhan, kembali kepada rancangan Tuhan, yaitu apa? Supaya lewat keluarga ada kemuliaan, lewat keluarga ada karyanya Tuhan dinyatakan, lewat keluarga ada karya keselamatan Tuhan yang dinyatakan. Yang setuju katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Baik, ada sebuah quotes yang menarik yang dikatakan begini, saudara ya. Saya sangat setuju dengan perkataan ini. Dia katakan begini, pembentukan keluarga ibarat seseorang membangun sebuah rumah. Saya ulang ya saudara. Pembentukan keluarga ibarat seseorang membangun sebuah rumah. Keluarga harus mempunyai dasar pondasi yang baik. Pondasi yang baik untuk membangun keluarga yang kokoh adalah semua anggota keluarga adalah pribadi yang mengasihi Tuhan. Dikatakan di dalam bagian ini dia katakan pembentukan keluarga itu ibarat seorang sedang membangun sebuah rumah. Ingat, rumah itu baik, rumah itu indah, itu dimulai dari apa? Pondasinya. Pondasinya apa? Yang kokoh, gitu ya. Nah, pondasi yang kokoh itu ternyata muncul dari apa? Jika semua anggota keluarga yang ada adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Nah, dengar, semua kita yang melihat acara ini, ibadah online ini, dengar. Biarlah lewat apa yang sedang terjadi hari ini, kita sedang membangun pondasi yang kuat di tengah-tengah keluarga kita. Kalau mungkin mulai kehilangan yang namanya pondasi yang kuat itu, dengar, inilah saatnya keluarga-keluarga kembali kepada maksudnya Tuhan, yaitu apa? Setiap anggota keluarga itu adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Nah, sekarang coba kita ngelihat apa sih tanda-tandanya? Bagaimana gitu ya? Apa sih tanda-tanda keluarga yang dibangun dengan pondasi yang kuat gitu ya, pondasi yang kuat. Apa sih tandanya? Dimulai dengan seperti apa? Yang pertama tanda-tandanya adalah, nah kita akan belajar hari ini ya, dalam ibadah ini kita belajar tentang yang namanya menghormati Tuhan gitu ya. Tanda-tanda keluarga yang mengasihi Tuhan adalah di tengah-tengah keluarga itu ada yang namanya menghormati Tuhan. Coba kita ngeliat 1 Samuel 2 ayat yang ke-30. Oke, 1 Samuel 2 ayat yang ke-30. Kita tahu apa yang disampaikan dalam ayat ini. Dikatakan begini. Sebab itu demikianlah firman Tuhan, Allah Israel. Sesungguhnya aku telah berjanji, keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selama-lamanya. Tetapi sekarang demikianlah firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku, sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Kita tahu ini adalah kisah tentang bagaimana Tuhan berfirman kepada Imam Eli, gitu ya, Imam Eli. Siapa Imam Eli? Imam Eli adalah orang yang dipilih oleh Tuhan menjadi seorang imam, menjadi seorang yang membawa persembahan di hadapan Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Oleh karena dia nggak bisa membangun pondasi yang kuat di tengah-tengah keluarganya, akhirnya
Tuhan berfirman kepada Eli. Lihat dikatakan, oleh karena tidak ada yang namanya penghormatan akan Tuhan di tengah-tengah keluarganya, akhirnya apa yang terjadi? Tuhan berkata, apa yang dia sudah bangun, apa yang dia sudah rencanakan, itu menjadi batal semuanya. Dengar, semua kita jangan pernah anggap enteng yang namanya menghormati Tuhan di tengah-tengah keluarga. Saya mau berkata, Tuhan itu sangat rindu. Dia itu dihormati. Karena saya mau berkata, ketika kita menghormati Tuhan, maka saya berkata ada hal yang luar biasa yang Tuhan mau kerjakan di tengah-tengah kita. Nah, saya coba lihat apa sih arti kata hormat, gitu ya? Kata hormat. Kata hormat itu bukan berbicara mengenai hal-hal yang kita lakukan secara fisik, gitu ya. Misalnya orang hormat terus wah tangannya selalu hormat. No. Saya mau berkata ternyata kata hormat itu punya arti yang sangat luar biasa. Nah, saya coba lihat, dikatakan begini. Kata hormat artinya apa? Memperlakukan dengan istimewa. Jadi ternyata ketika orang berkata dia sedang menghormati seseorang, gitu ya, seseorang, ya. Contoh, ketika kita sedang menghormati siapalah, gitu ya, Pak Presiden, berarti kita sedang memperlakukan dia dengan istimewa, gitu ya. Makanya jangan pernah kaget ketika kita melihat seorang pemimpin, seorang pejabat yang dihormati, maka dia selalu diperlakukan dengan istimewa. Karena apa? Karena itulah arti kata hormat, gitu ya, arti kata hormat. Yang kedua, ternyata arti kata hormat adalah berharga. Wow. Di samping memperlakukan istimewa, ternyata kata hormat itu punya arti, yaitu apa? Kita meletakkan orang tersebut, kita meletakkan pribadi tersebut adalah sesuatu yang berharga. Sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan Anda dan saya? Ketika kita berkata, saya mau menghormati Tuhan. Saya mau keluarga saya menghormati Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana kita memperlakukan Tuhan di tengah-tengah rumah tangga kita? Bagaimana kita memperlakukan Tuhan di tengah-tengah kehidupan rumah tangga kita? Apakah kita menjadikan Tuhan itu menjadi pribadi yang berharga, yang bernilai lebih daripada apapun, saudara? Jadi lihat, ternyata menghormati Tuhan itu kita sedang meletakkan, memperlakukan Tuhan dengan istimewa. Memperlakukan Tuhan itu sebagai sesuatu yang berharga. Kehadirannya itu adalah sesuatu yang berharga. Ada sebuah kata yang menarik, dia katakan begini, saudara. Kenapa kita perlu memperlakukan Tuhan dengan sangat berharga, dengan istimewa? Saya sangat suka dengan tulisan ini. Dia katakan begini. Tuhan kita adalah Raja yang maha besar. Setuju ya saudara? Tuhan kita adalah Raja yang maha besar. Pencipta alam semesta. Termasuk kita, gitu ya, termasuk Anda semua. Maka Tuhan yang maha besar itu, maka ia layak menerima hormat dari kita, gitu ya. Pribadi yang meletakkan Tuhan Raja maha besar dalam hidupnya akan menghormati, menghargai, dan meninggikan Tuhan lebih daripada siapapun. Wow. Ternyata kapan seseorang itu bisa meletakkan Tuhan itu menjadi pribadi yang lebih daripada siapapun? Ketika dia tahu bahwa Tuhan yang dia hormati, pribadi yang dia hormati adalah Tuhan yang maha besar. Saya harus berkata jujur, kenapa orang bisa gagal untuk menghormati Tuhan? Karena orang merasa, termasuk mungkin juga saya, saudara. Saya mungkin merasa bahwa Tuhan itu tidak maha besar. Pribadi yang biasa-biasa saja. Tapi saya percaya, saudara. Ketika seseorang itu tahu, ketika kita ini tahu bahwa Tuhan itu adalah Raja maha besar, maka saya tahu rasa hormat itu akan muncul dalam hidup kita. Rasa kagum itu
akan muncul dalam hidup kita. Ada satu pujian yang berkata, ku kagum hormat akan engkau. Kenapa saudara? Karena kita tahu, ketika kita tahu bahwa Tuhan kita itu adalah Raja Maha Besar, maka rasa kagum kita, rasa hormat kita, itu akan muncul dengan sendirinya dalam hidup kita. Nah, sekarang coba kita ngelihat gitu ya, apa sih bentuk penghormatan kepada Tuhan gitu ya. Ketika orang sadar bahwa dia layak untuk menerima segala pujian karena Tuhan itu adalah Raja Maha Besar, maka coba kita ngelihat apa sih bentuk penghormatan itu gitu ya. Bentuk penghormatan itu, saya mau berkata kepada setiap Anda, bentuk penghormatan itu adalah bentuk yang kita bisa lakukan dalam hidup kita gitu ya, yang bisa kita kerjakan dalam hidup kita. Yang pertama adalah bentuk rasa hormat itu akan diwujudkan dalam kehidupan kita, diaplikasikan. Yang pertama adalah tidak hidup sembarangan. Kalau orang berkata dia menghormati Tuhan, maka cara hidupnya adalah cara hidup yang tidak sembarangan gitu ya. Cara hidup yang tidak sembarangan. Oke, coba kita ngelihat. Kita lanjutkan tadi, kenapa Tuhan itu berkata begitu keras kepada Imam Eli atas perbuatan anak-anaknya. Karena apa? Karena anak-anak Imam Eli mereka hidup sembarangan gitu ya. Mereka hidup sembarangan. Coba kita ngelihat 1 Samuel 2 ayat 16 sampai 17. Dikatakan begini, apabila orang itu menjawabnya, bukankah lemak itu harus dibakar dahulu, kemudian barulah ambil bagimu sesuka hatimu. Maka berkatalah ia, anak Imam Eli itu, kepada orang itu, sekarang juga harus kau berikan. Kalau tidak, aku akan mengambilnya dengan kekerasan. Lihat bagian ayat yang terakhir. Dikatakan begini, dengan demikian sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan, sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Lihat, anak Imam Eli. Kalau gambarannya sekarang, anak seorang yang dihormati, menjadi pemimpin rohani, tapi ternyata hidupnya sembarangan. Mereka menganggap sepele. Mereka menganggap itu bukan merupakan sebuah pelanggaran, itu bukan merupakan sebuah dosa. Dengar hari ini, saya cuma mau berkata, ketika kita berkata kita sedang menghormati Tuhan, dengar, itu dimulai dari keluarga. Yang setuju katakan amin. Dengar, ayo anak-anak Tuhan, ayo kita semua yang melihat akan tayangan ini, belajarlah untuk tidak hidup sembarangan. Yang setuju katakan amin. Gitu ya. Yang kedua, bentuk penghormatan itu seperti apa gitu ya. Yang kedua adalah beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh gitu ya. Beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ingat, bukan hanya biasa-biasa, tapi bentuk ibadahnya itu apa? Sungguh-sungguh. Hari-hari ini lewat pandemi yang sedang terjadi hari-hari ini, kita sedang diuji gitu ya. Ibadah kita. Ibadah kita. Karena apa? Karena kita beribadah di rumah kita masing-masing. Tapi pertanyaannya, ketika kita melakukan ibadah kita di rumah kita masing-masing, bagaimana sikap ibadah kita? Apakah kita melakukan ibadah kita dengan sembarangan, atau dengan biasa-biasa, atau kita melakukan dengan sungguh-sungguh? Tapi saya berdoa, biarlah kalaupun kita melakukan ibadah kita di rumah kita masing-masing, biarlah kita tetap menganggap, percaya bahwa ibadah yang kita lakukan harus kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Coba kita ngeliat Keluaran 23 ayat 25, saudara ya. Keluaran 23 ayat 25. Lihat apa yang dikatakan di sini. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka ia akan memberkati roti makananmu dan air minummu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Saya ulang ya saudara. Dikatakan begini. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan sungguh-sungguh. Maka ketika kita beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati roti makananmu
dan air minummu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Wow, ternyata dampak daripada kita beribadah kepada Tuhan itu luar biasa, saudara. Amin. Bukan saya mengatakan, tapi ini janji Tuhan. Dia akan memberkati roti makananmu dan dia akan memberikan air minummu. Bahkan dikatakan, aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Saya ulang, aku, Tuhan, akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Berapa banyak kita mau apa yang Tuhan janjikan ini bisa jadi dalam hidup kita? Saudara boleh lambaikan tangan saudara. Amin. Bagaimana caranya? Ternyata Tuhan bilang beribadahlah kepada Tuhan. Dengan apa? Dengan sungguh-sungguh. Saudara ya. Nah coba kita ngelihat ada sebuah tulisan yang menarik. Dia katakan begini. Tanda keluarga yang mengasihi Tuhan akan beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jadi ternyata tanda keluarga yang mengasihi Tuhan dimulai dari apa? Bagaimana kualitas ibadahnya, gitu ya? Bagaimana kualitas ibadahnya? Dan saya berdoa setiap kita yang melihat, setiap kita yang hari ini beribadah, Anda semua adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan, sehingga ibadah yang kita lakukan menjadi ibadah yang luar biasa. Yang setuju katakan amin. Ya. Nah, sekarang coba kita ngelihat apa sih dampak beribadah dengan kesungguhan hati itu, gitu ya? Paling tidak kita akan melihat ada 4 hal, saudara ya. Ketika kita melakukan ibadah yang sungguh-sungguh itu apa sih yang terjadi? Lihat, yang pertama adalah ketika keluarga melakukan ibadah dengan kesungguhan hati. Yang pertama, maka keluarga itu akan mengenal Tuhan dan melihat janji-janjinya digenapi. Amin. Jadi ketika kita beribadah dengan sungguh-sungguh, ketika keluarga beribadah dengan sungguh-sungguh, lihat firman Tuhan berkata, maka keluarga itu akan melihat janji Tuhan akan digenapi. Yang kedua, ketika kita beribadah dengan kesungguhan hati, maka keluarga itu akan mengalami kehadiran Tuhan yang akan menyegarkan roh kita. Ternyata dengar. Ibadah itu bukan rutinitas agamawi. Ada dampak rohani dalam hidup kita. Yaitu apa? Menyegarkan jiwa kita. Saya mau berkata hari-hari ini ada begitu banyak orang yang sedang ada dalam kesulitan. Ada dalam sebuah tantangan. Jiwanya menjadi kering. Dan saya mau berkata, inilah saatnya supaya jiwa kita bisa disegarkan. Beribadahlah kepada Tuhan. Datanglah kepada Tuhan dengan kesungguhan hati. Yang ketiga, apa sih dampak beribadah dengan kesungguhan hati? Ada nasihat Tuhan yang akan meluruskan jalan kita. Dengar, ternyata ketika kita beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, apa yang terjadi? Nasihat Tuhan itu akan disampaikan kepada kita. Nasihat apa? Nasihat kebenaran. Roh Kudus itu akan menuntun kita, akan mengajar kita, akan menasihati kita. Lewat apa? Lewat ibadah-ibadah yang kita lakukan kepada Dia. Yang keempat, yang terakhir dalam poin ini. Dikatakan ternyata ibadah itu untuk apa? Sikap berjaga-jaga menyambut kedatangan Tuhan kedua kali, saudara. Wow. Jadi kalau kita sedang beribadah kepada Tuhan, ingatlah bahwa itu ternyata mempersiapkan kita. Karena saya mau berkata, ketika Anda dan saya beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, ternyata itu sikap kita berjaga-jaga di hadapan Tuhan. Amin. Jadi hari ini saya cuma mau berkata, kita gak pernah tahu kapan Tuhan mau datang. Tapi yang Tuhan minta kepada kita, ayo beribadahlah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ibrani 10 ayat yang ke-25. Saya rindu kita boleh sama-sama membaca ayat ini, saudara. Dikatakan di sini, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Wow. Saya percaya
Kalau Tuhan izinkan kita harus ibadah lewat ibadah online. Saya cuma mau berkata, ayo keluarga-keluarga. Tetaplah beribadah kepada Tuhan. Hari ini tidak ada orang yang bisa tahu apakah Anda beribadah atau tidak. Saya sebagai seorang hamba Tuhan gak bisa melihat saudara. Tapi saya cuma mau berkata begini, ada Tuhan yang jauh lebih tahu. Karena semua ibadah kita ini bukan kita lakukan, bukan untuk sebuah gereja, bukan untuk seorang hamba Tuhan. Tapi semua yang kita lakukan pada akhirnya adalah akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, pribadi lepas pribadi. Oleh karena itu keluarga-keluarga, ingat kita gak pernah tahu kapan Tuhan datang. Tapi belajarlah untuk selalu mengarahkan hatimu kepada Tuhan di dalam segala perkara. Oke? Ada satu coach yang menarik yang dia katakan begini, saudara. Saya sangat, saudara? Sangat disentuh dengan perkataan ini, gitu ya. Sangat disentuh dengan perkataan ini. Coach yang menarik, dia katakan begini. Jangan pernah anggap ringan beribadah kepada Tuhan. Lewat ibadah, sebenarnya kita mempersiapkan berkat untuk kita dan semua anggota keluarga kita. Tuhan akan membuat perbedaan orang yang sungguh-sungguh beribadah kepadanya dengan yang tidak. Saya ulang ya saudara. Jangan pernah anggap ringan beribadah kepada Tuhan. Lewat ibadah, sebenarnya kita semua sedang mempersiapkan berkat untuk kita dan semua anggota keluarga kita. Tuhan akan membuat perbedaan orang yang sungguh-sungguh beribadah kepadanya dengan yang tidak. Ya, suatu ketika Tuhan akan membuat perbedaan. Apakah keluarga kita menjadi keluarga yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, yang akan ditunjukkan dengan ibadah yang kita lakukan kepada Tuhan. Ayat yang terakhir, Ulangan 10 ayat yang ke-12. Yuk kita perhatikan sama-sama ayat ini. Ulangan 10 ayat yang ke-12. Dikatakan begini. Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu? Selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, dan dikatakan apa? Beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Saya waktu baca ayat ini, yang dia minta kepada umat Israel bukan uang mereka, bukan kesuksesan mereka, bukan kehebatan mereka. Tapi yang dia katakan takut akan Tuhan. Hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, dan dikatakan apa? Beribadah kepada Tuhan. Dengan apa saudara? Segenap hati dan dengan segenap jiwa. Oleh karena itu, ayo hari-hari ini di awal bulan Juni tahun 2020 ini, saya berkata adalah waktu yang indah buat kita untuk kita mengambil sebuah sikap. Saya mau semua anggota keluarga saya adalah orang-orang yang mau beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati. Karena kita tahu itu ternyata membuat dampak yang luar biasa. Bukan hanya buat kita secara pribadi, tapi buat seluruh anggota keluarga kita. Berapa banyak Anda mau anggota keluarga saudara adalah orang yang diberkati sama Tuhan, adalah orang yang dipersiapkan untuk kedatangan Tuhan. Saya cuma mau berkata, beribadahlah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Itu adalah bentuk keluarga yang mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yuk kita berdoa saudara. Bapak terima kasih. Hari ini Engkau mengajar kami. Hari ini Engkau memberitahu kami betapa pentingnya
kami membangun keluarga kami dalam pondasi yang kuat, yaitu mengasihi Engkau, mencintai Engkau. Dan itu dibuktikan lewat ibadah kami kepada Engkau. Karena kami percaya ibadah itu bukan hanya sekedar ritual agamawi yang kami lakukan, tapi ternyata lewat ibadah itu ada perkara-perkara yang besar yang Tuhan mau kerjakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa, biarlah setiap keluarga-keluarga itu menjadi keluarga yang mengasihi Tuhan. Di rumah-rumah ada kemuliaan Tuhan yang dinyatakan. Di rumah-rumah ada roh yang takut akan Tuhan. Di rumah-rumah ada pribadi-pribadi yang mengasihi Tuhan. Di rumah-rumah ada penyembahan yang boleh dinaikkan di hadapan Tuhan. Karena kami percaya Engkau sedang melawat setiap keluarga. Karena kami tahu ibadah-ibadah yang kami lakukan hari ini membuktikan bahwa lewat ibadah di rumah sekalipun Engkau hadir dan menyatakan kuat kuasa-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba-Mu telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Sebentar kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Karena ini adalah di minggu yang pertama di minggu yang pertama di bulan Juni tahun 2020. Saya percaya kuasa perjamuan kudus itu dahsyat dan ajaib. Kalau di rumah kita mengadakan perjamuan kudus bersama-sama dengan keluarga, gitu ya. Keluarga, saya mau berkata, kembali lagi saya mengingatkan, perjamuan kudus itu bukan untuk anak-anak kecil, gitu ya. Jadi saya berharap Bapak Ibu semua tidak memberikan roti perjamuan kudus, gitu ya, dalam kepada anak-anak, karena memang, gitu ya, memang mereka belum ngerti akan maksudnya, gitu ya, akan maksudnya. Jadi saya mau berkata perjamuan kudus itu diperuntukkan kepada mereka-mereka yang sudah dewasa, gitu ya, sudah dewasa. Oleh karena itu silakan Bapak Ibu boleh mempersiapkan ya perjamuan kudus lewat roti dan anggur, gitu ya. Kalau nggak ada anggur bisa dalam bentuk teh, gitu ya. Silakan, gitu ya, silakan. Dan saya percaya walaupun kita mengadakan perjamuan kudus di rumah, saya tahu kuasa perjamuan kudus itu tetap bekerja di tengah-tengah rumah tangga kita. Baik, oleh karena itu ya, selama kita mempersiapkan perjamuan kudus ini, saya tahu yuk kita siapkan hati kita. Saya mengundang Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ada di rumah, silakan untuk bisa sama-sama bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita siapkan hati kita untuk menerima kuasa perjamuan kudus itu. Karena kita tahu perjamuan kudus itu di mana Tuhan sudah memberi yang terbaik buat kita. Dia rela mati bagi kita semua. Amin. Sebelum kita nanti makan dan minum dari anggur perjamuan, yuk kita naikkan pujian di hadapan Tuhan. Kita percaya Dia Tuhan. Oleh karena kuat kuasanya, kita menerima hal yang luar biasa yang datang daripada Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Sekali lagi kita katakan, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus
Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sebentar kita akan sama-sama masuk dalam perjamuan kudus. Di tangan kita ada roti perjamuan. Saya mau berkata kepada setiap kita, ketika di tangan kita ada roti perjamuan, ingat, lewat roti perjamuan itu, Anda dan saya sedang diingatkan bahwa ada kasih Tuhan yang besar, yang sudah memberikan hidupnya, yang sudah menyelesaikan semua akibat daripada dosa itu. Oleh karena itu, ketika nanti kita makan dan minum dari anggur perjamuan, ingatlah, Tuhan sudah memberikan yang terbaik buat kita. Tangan kemurahannya dikerjakan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Oleh karena itu, ayo ketika kita sama-sama nanti makan dan minum anggur perjamuan, biarlah kuasa Tuhan, hadirat Tuhan, perkara-perkara ajaib Tuhan akan kerjakan dalam hidup kita. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Mari kita sama-sama berdoa, saudara. Bapa, terima kasih untuk pengorbananmu di atas kayu salib. Kami percaya kematianmu membuktikan kasih-Mu yang besar bagi setiap kami. Biarlah ketika kami nanti makan dan minum dari anggur perjamuan, sungguh kami boleh melihat kuasa Tuhan itu dinyatakan di tengah-tengah keluarga kami. Ada perlindungan Allah yang sempurna. Ada kuasa darah Yesus itu yang akan berjaga-jaga di dalam setiap kehidupan kami. Sehingga keluar masuk kami ada dalam kuat kuasanya Tuhan. Karena kami tahu kami sudah ditebus. Dan oleh karena darah-Mu yang kudus itu, kami boleh dilayakkan untuk menerima janji-janji Tuhan yang luar biasa itu. Terima kasih Bapak. Yuk kita angkat roti di tangan kanan kita. Lalu Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Kata Yesus, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu tubuh, maka kita semua mendapat bagian dari roti yang satu itu. Mari kita makan bersama-sama. Katakan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat cawan di tangan kanan kita, saudara. Saya percaya Tuhan bukan hanya menyelesaikan keselamatan hanya dengan pengorbanan tubuhnya, tapi Dia juga memberikan lewat darahnya yang kudus. Karena saya mau berkata, tanpa pengorbanan darah Kristus, maka kesempurnaan janji Tuhan itu tidak akan pernah terjadi dalam hidup kita. Amin. Jadi hari ini percayalah, darah Yesus adalah perjanjian baru yang dimeteraikan bagi setiap kita. Kalau hari ini kau ada dalam keadaan sakit, mari minta kesembuhan yang datang daripada Tuhan. Kalau hari ini kau ada dalam keadaan lemah, percayalah kuat kuasa darah Kristus yang akan membuat engkau menjadi kuat. Yuk kita berdoa. Ya, terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa, biarlah lewat kuasa perjamuan kudus ini, hamba-Mu berdoa, mujizat Allah dinyatakan, kesembuhan-Mu boleh dinyatakan, yang lemah akan dikuatkan di dalam kasih anugerah Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari kita angkat anggur di tangan kanan kita. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah ia makan. Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan bagi kita. Bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persetujuan dengan darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama dengan iman, katakan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Haleluya.
haleluya, 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 haleluya. Ya Tuhan, terima kasih. Haleluya. Sekali lagi katakan haleluya. Terima kasih Tuhan untuk perjamuan kudus yang sudah kami terima. Sekali lagi hamba-Mu berdoa, biarlah lewat perjamuan kudus ini, perjanjian-Mu boleh dinyatakan atas setiap keluarga-keluarga. Biarlah di tengah-tengah keluarga kami, sungguh-sungguh ada hadirat Tuhan, ada kuasa Tuhan, ada penyertaan Tuhan, ada berkat Tuhan. Sehingga kapanpun Engkau datang, tidak ada satupun keluarga kami yang tertinggal. Tapi semuanya akan masuk dalam kemuliaan yang kekal untuk selamanya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Baik. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Sekali lagi ya seperti biasa, katakan kepada samping kiri kananmu, katakan God is good all the time. Katakan dengan semangat, 2, 3. God is good all the time. Sekali lagi kita berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Baik. Apapun keadaan yang terjadi, biarlah kita tetap ya terus memiliki semangat di dalam Tuhan. Amin. Dan kita terus berdoa supaya situasi yang ada hari ini gitu ya, tidak akan pernah membuat Anda dan saya kehilangan pengharapan di dalam Tuhan. Tetap memiliki pengharapan yang kuat di dalam Tuhan. Terus berdoa saudara ya, supaya pandemi ini bisa cepat selesai gitu ya. Dan apa yang dicanangkan oleh pemerintah yaitu new normal itu benar-benar sungguh-sungguh terjadi. Dan kita berdoa supaya semua masyarakat Indonesia. Nah, oleh karena itu dimulai dari siapa? Anda dan saya, kita harus patuh dan mengikuti apa yang menjadi ya anjuran pemerintah bagi kita. Amin. Ya, ayo kita mendukung semuanya itu. Ada beberapa pengumuman yang kita sampaikan. Yang pertama, ya, ada ibadah youth ya di tempat ini
setiap hari Sabtu ya, setiap hari Sabtu jamnya jam 6 sore gitu ya, jam 6 sore ya, lewat channel Youth Ministry gitu ya, Youth Ministry gitu ya, Youth Ministry. Yang kedua, ada juga ibadah online. Minggu depan kita masih tetap dengan ibadah online gitu ya. Jamnya tetap jam 6:30. Jadi ayo Bapak Ibu semuanya tolong persiapkan ya. Tolong persiapkan diri kita. Ingat walaupun ini bentuknya adalah ibadah online, tapi ingat ini ibadah gitu ya. Jadi jangan sampai ya Anda dan saya itu melewatkan ini gitu ya. Karena saya mau berkata walaupun ini harus ibadahnya di rumah, tapi saya tahu di sana pun Tuhan itu akan bekerja. Yang ketiga gitu ya, tetap ada ibadah sekolah minggu. Ayo Bapak Ibu yang punya anak sekolah minggu, dorong mereka gitu ya. Supaya apa? Supaya mereka tetap beribadah ya. Jangan biarkan anak-anak kita setiap minggunya mereka tidak beribadah. Oleh karena itu tetap ya, dorong mereka untuk mengikuti ibadah. Kalau di tempat ini lewat Superbook ya, Superbook gitu ya. Nah, dan kembali lagi kami mengingatkan bahwa kalau Bapak Ibu semuanya ingin memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, baik itu persembahan pembangunan maupun juga persembahan pekerjaan Tuhan di tempat ini, silakan untuk boleh mentransfer lewat rekening-rekening yang sudah kami sediakan gitu ya, yang ada di tempat ini, baik itu lewat Bank Mandiri ataupun Bank BCA, semuanya atas nama Gereja Bethel Indonesia gitu ya. Tidak ada semuanya akan di lewat transfer itu. Jadi saya berharap Bapak Ibu semuanya boleh mentransfer lewat rekening-rekening itu, atau kalau mungkin Bapak Ibu merasa bahwa perlu untuk membawa persembahan untuk ke gereja, silakan di jam-jam kerja akan ada orang-orang yang bisa melayani Bapak Ibu semuanya. Oke, baik itu saja pengumuman yang kita sampaikan. Baik, mari kita sama-sama membaca pengakuan iman kita gitu ya, pengakuan kita untuk minggu ini dari Mazmur 91 ayat yang ke-10 gitu ya. Mazmur 91 ayat 10. Yuk kita baca sama-sama ayat ini, kita yakini dan kita sama-sama percaya ayat ini menjadi kebenaran dalam hidup kita. Yuk kita baca 2, 3. Malapetaka tidak akan meninggal kamu dan tulah tidak akan mendekat kepadamu. Amin. Kita percaya Tuhan akan selalu menyertai kita. Yuk kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita akan sama-sama baca ayat ini. 2, 3. Aku percaya pada perlindungan Tuhan atas hidupku dan keluargaku. Itu sebabnya aku yakin bencana tidak akan menimpa aku. Demikian juga malapetaka tidak akan menyentuh hidupku. Perlindungan Tuhan sempurna atasku. Amin. Haleluya. Haleluya. Benar saudara kasih, kalau keluarga menghargai Tuhan, berkatnya dilimpahkan atas kita semua. Berkatnya akan dicurahkan. Dia berikan Yesus, anaknya yang tunggal bagi kita. Terlebih masalah dunia, Tuhan akan limpahkan semua bagi kita. Penyakit tidak akan menyentuh kita, sebab Tuhan Allah perlindungan kita. Anugerahnya besar di dalam hidup kita. Sekali lagi berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Anugerahmu besar Tuhan. Bukan karena usahaku dan perbuatanku, semua pemberianmu, kasih dan rahmat yang kekal, berikan kepastian dalam pengharapan. Nyatalah karyamu di dalamku, sungguh besar kasih-Mu, berlimpah kebaikan-Mu, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu, oleh kasih karunia-Mu, Kau telah membangkitkanku, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu.
Semuanya akan dianugerahkan bagi kita bila kita menghargai Tuhan. Bukan karena usahaku dan perbuatanku, semua pemberianmu, kasih dan rahmatmu Tuhan, kasih dan rahmat yang kekal, berikan kepastian dalam pengharapan nyata, nyatalah karyamu di dalamku, nyatalah karyamu di dalamku. Oh, sungguh besar kasih-Mu, berlimpah kebaikan-Mu, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Oleh kasih karunia-Mu, Kau telah membangkitkanku, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. In Jesus we will lie. 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 Sungguh besar Tuhan. Oh, sungguh besar. Sungguh besar kasih-Mu, berlimpah kebaikan-Mu, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Oleh kasih karunia-Mu, Kau telah membangkitkanku, menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Bapak, terima kasih buat segala kasih karunia-Mu yang luar biasa. Terima kasih untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kami percaya walaupun kami harus melakukannya lewat ibadah online, tetapi kami percaya berkat-Mu, anugerah-Mu sudah dicurahkan. Sekali lagi hamba-Mu berdoa untuk mereka-mereka yang sudah memberikan persembahan dalam bentuk apapun yang mereka bawa di hadapan Tuhan. Bapa, biarlah Engkau akan memberkati mereka. Baik itu persembahan persepuluhan, persembahan pembangunan, persembahan apapun. Kami percaya kasih kemurahan-Mu selalu dicurahkan dalam hidup mereka. Pekerjaan anak-anak-Mu Engkau berkati. Di tengah-tengah masa-masa yang sulit hari-hari ini. Tapi hamba-Mu percaya pemeliharaan Tuhan itu sempurna dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan selesai dengan ibadah kami ini. Kami mau terima berkat yang datang daripada Engkau. Kami buka tangan kami dan kami mau terima berkat itu. Oleh karena itu, terimalah berkat yang datang daripada Bapa. Kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus itulah akan memberkati setiap engkau. Mulai sekarang ini sampai Maranatha, sampai Yesus Kristus Raja di atas segala raja itu datang untuk menjemput kita, membawa kita masuk dalam kemuliaan yang kekal untuk selama-lamanya. Semua kita percaya dan bersyukur sama-sama, katakan amin.